Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada kegiatan studi kasus kali ini, kami mendapat tema biologi molekuler untuk bidang biosistematika, sehingga kami mengambil jurnal berjudul Analisis Kekerabatan Mentimun atau Cucumis sativus L menggunakan metode RAPD, PCR, dan isozim. Baik, sebelum masuk kepada pembahasan, perkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Nabilah Susan dengan NPM 05, kemudian ada Alfi Anjani dengan NPM 14, kemudian ada Nida Hamidah dengan NPM 88, dan terakhir ada Maifiki Zunaina dengan NPM 89. Baik, pada poin A di sini terdapat bibliografi dari jurnal yang kami gunakan. Jadi jurnal yang kami gunakan ini merupakan jurnal oleh Juliansah NI, Sulistyowati L, dan Sugiharto AN tahun 2008 dengan judul Analisis Kekerabatan Mentimun atau Cucumis sativus L menggunakan metode RAPD, PCR, dan isozim. Di sini jurnal yang kami ambil yaitu dari Jurnal Biodiversitas volume 9 nomor 2 halaman 99 sampai 102. Permasalahan yang dikembangkan dalam artikel ini ialah varietas mentimun yang tersebar di Indonesia cukup banyak, sehingga diperlukan suatu analisis hubungan kekerabatan dalam upaya pemulihan tanaman. Sedangkan untuk urgensi atau alasan utama yang mendasari penelitian atau kajian yang dibahas pada artikel ini ialah analisis hubungan kekerabatan secara molekuler dapat memberikan informasi genetik yang akan dipilih dalam suatu persilangan. Hal ini bisa bermanfaat untuk budidaya mentimun, antara lain untuk perakitan varietas yang lebih unggul. Kemudian, untuk metode yang digunakan oleh penulis dalam menjawab permasalahan yaitu dengan menggunakan metode RAPD-PCR dan analisis isozim. Metode RAPD-PCR merupakan kombinasi teknik PCR menggunakan primer-primer dengan sekuen acak untuk keperluan amplifikasi lokus acak dari genom. Metode RAPD-PCR memiliki keunggulan pada kesederhanaan tekniknya dan cepat pengerjaannya, sehingga RAPD cocok digunakan dalam suatu analisis yang menggunakan jumlah sampel yang besar dan dimanfaatkan dalam upaya pemulihan tanaman, genetika populasi, dan studi biodiversitas. Sedangkan untuk metode isozim banyak digunakan dalam mengidentifikasi varietas. Baik, yang selanjutnya itu bagian kelima, mengenai teknik-teknik biologi molekuler yang digunakan. Yaitu yang pertama itu pendekatan RAPD-PCR. Yang pertama ada isolasi DNA total. Lalu yang kedua ada amplifikasi DNA. Baik, kita akan membahas yang pertama yaitu isolasi DNA total. Isolasi DNA merupakan suatu proses mendapatkan DNA murni yang dapat digunakan untuk keperluan pemeriksaan atau diagnosis. Lalu langkah yang berikut ini adalah yang pertama, langkah-langkah mengenai isolasi DNA total. Isolasi DNA yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan sampel dari daun segar yang diekstraksi. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 65 derajat Celcius. Langkah yang kedua yaitu sampel disentrifugasi pada kecepatan 7600 rpm. Supernatant ditambahkan larutan CI. Selanjutnya disentrifugasi pada 10.000 rpm. Langkah yang ketiga itu supernatant ditambahkan NaCl hangat. Diinversi selama 5 menit dan ditambahkan lagi CI. Langkah yang keempat yaitu supernatant dipisahkan dengan sentrifugasi pada 10.000 rpm. Kemudian ditambah dengan etanol absolut dingin dan diinkubasi pada suhu ruang. Langkah yang kelima yaitu larutan disentrifugasi pada 13.000 rpm. Lalu dicuci 2 kali dengan alkohol 70%. Langkah yang terakhir yaitu pelet dikeringkan lalu ditambah bubur TE dengan pH 8. Lalu teknik yang kedua yaitu amplifikasi DNA. Langkah berikut yaitu yang pertama, amplifikasi dilakukan pada kondisi 3 menit pada suhu 95 derajat Celcius untuk denaturasi awalnya. Lalu denaturasi selama 45 detik pada 94 derajat Celcius. Annealing primer selama 45 detik pada 35 derajat Celcius.
90 detik pada suhu 72 derajat Celcius untuk elongasi. Lalu ketiga tahap terakhir itu dilakukan 39 kali siklus. Lalu tahapan yang kedua dilanjutkan pada tahap elongasi akhir selama 10 menit pada suhu 72 derajat Celcius. Tahap terakhirnya adalah perendaman pada 4 derajat Celcius selama 60 menit. Lalu langkah yang ketiga itu hasil amplifikasi divisualisasi menggunakan elektroforesis horizontal dengan gel agarosa 1%. Lalu langkah yang terakhir itu gel agarosa diberi ETBR yang mampu melakukan kelat dengan DNA sehingga dapat dilihat di bawah sinar ultraviolet. Selanjutnya adalah teknik-teknik biologi molekuler yang pada pendekatan isosim yang kedua. Nah, langkah berikut adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, satu bagian sampel dilematkan dan dilarutkan dalam 4 bagian buffer sampel. Langkah yang kedua, sampel disentrifugasi dengan kecepatan 8500 rpm selama dalam waktu 20 menit pada suhu 4 derajat Celcius untuk mendapatkan supernatan. Lalu langkah yang ketiga, supernatan di elektroforesis selama dalam waktu 180 menit. Running buffer yang digunakan adalah larutan trisglicerin dengan pH 8,3. Lalu tahap yang keempat, sel yang telah dielektroforesis selanjutnya direndam dalam pewarna isosim esterasi yang terdiri atas alfa napitil asetat, lalu beta napitil asetat aseton, buffer Na fosfat pH 6, dan fast blue RR shot dalam menurut Brewer dan Singh pada tahun 1970. Langkah yang selanjutnya yaitu setelah berbentuk pita, gel itu dicuci memakai aqueduct steril. Nah, langkah terakhirnya itu seluruh gel yang telah diwarnai selanjutnya di tahap difiksasi. Baik, bagian langkah berikutnya yaitu bagian F, bagian ke-6 mengenai ringkasan hasil yang ditemukan di dalam artikel. Yang pertama itu analisis RAPD PCR. Nah, hasil analisis kekerabatan 9 varietas mentimun yang menggunakan pendekatan RAPD PCR ini menunjukkan adanya jarak dan variasi genetik antar varietas sampel yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat adalah varietas 2 dan 3. Lalu varietas 2, 3, 5, 7, dan 8 membentuk suatu kelompok. Varietas 1 dan 4 membentuk kelompok sendiri dan memiliki kedekatan dengan varietas 6. Sedangkan varietas 9 terpisah dari kedua kelompok di atas. Yang artinya varietas 9 ini memiliki hubungan kekerabatan paling jauh dengan varietas-varietas yang lain. Analisis dengan metode ini menunjukkan adanya varietas genetik yang cukup tinggi pada 9 varietas yang diuji. Lalu yang kedua itu ada analisis isosim. Penggabungan data hasil analisis RAPD-PCR dan isosim menunjukkan bahwa variasi genetik di antara 9 varietas C. sativus yang diuji itu cukup tinggi. Adanya perbedaan hasil analisis antara metode RAPD-PCR dan analisis isosim dapat diterima dengan penjelasan bahwa metode RAPD-PCR menganalisis pada tingkatan DNA, di mana DNA sebagai cetak biru makhluk hidup merupakan materi genetik yang membawa informasi genetik induk kepada keturunannya. Semua makhluk hidup memiliki genetik induk kepada keturunannya. Semua makhluk hidup memiliki materi genetik untuk mempertahankan kelangsungan struktur, sifat, fungsi, dan aktivitas kimia dalam sel, sehingga DNA merupakan bahan dasar keturunan atau substansi dari gen. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh presentator yang lainnya.
Oke, yang selanjutnya yaitu terdapat poin ketiga berupa analisis data atau analisis kekerabatan, di mana dalam analisis data ini disajikan gambar diagram fenetik yaitu berupa genetik identity 9 varietas Cucumis sativus menggunakan metode RAPD-PCR serta analisis isozim esterase dan AAT. Nah, pada diagram tersebut, hasil tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan induk untuk pembuatan bibit, di mana semakin jauh hubungan kekerabatan antar sampel, maka semakin kecil pula keberhasilan persilangannya. Tetapi kemungkinan untuk memperoleh genotip unggul lebih besar jika persilangannya berhasil. Nah, semakin beragam genetik, maka semakin besar pula kemungkinan diperoleh genotip unggulnya. Perkawinan antar individu berjarak genetik dekat atau hubungan kekerabatannya sama mempunyai efek peningkatan homozigonitas. Sebaliknya, perkawinan antar individu berjarak genetik besar atau kekerabatannya jauh mempunyai efek peningkatan heterozigositas. Nah, informasi ini berdampak baik bagi proses pembuatan bibit unggul. Perkawinan tetua dengan variasi genetik yang relatif tinggi akan menghasilkan individu dengan heterozigonitas lebih tinggi pula. Selanjutnya yaitu poin G berupa kesimpulan yang didapat dari artikel yang telah kelompok kami bahas. Kesimpulannya yaitu analisis kekerabatan Cucumis sativus dengan penanda RAPD-PCR dan isozim menunjukkan bahwa varietas terjauh adalah varietas 07, sedangkan yang memiliki nilai kedekatan paling tinggi adalah varietas 01 dan 02 dengan nilai kedekatan 0,916667. Analisis kekerabatan ini menunjukkan adanya variasi genetik yang cukup tinggi untuk 9 varietas yang diuji. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.